Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat subuh rahimakumullah yang kita muliakan, akhin al-kiram Bapak Imam Masjid, Muazzin dan Bilal. Wabil khusus yang kita hormati Ketua dan jajaran pengurus yayasan, Ketua dan jajaran pengurus Masjid Al-Ikhlas, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang tidak pernah berhenti memberikan nikmat-Nya kepada kita. Kemudian salawat beriring salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang berbahagia, kita lanjutkan kajian kita di dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sepotong hadis. Kata Nabi, arba'un man a'tiyahunna faqad a'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 hal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau 4 hal ini dimiliki oleh seseorang, maka Allah akan memberikan kepadanya semua kebaikan, semua kebahagiaan, baik kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun kebaikan dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama, lisanun dzakirun. Kuncinya yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lidah yang selalu berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur. Yang ketiga, wa badanun 'alal bala'i sabirun, diri yang bersabar atas segala ujian dan cobaan dari Allah. Yang ketiga, wa zaujatun, pasangan hidup yang baik. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci untuk mendapatkan seluruh kebaikan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah lisanun dzakirun. Lidah yang senantiasa berzikir kepada Allah. Lidah yang basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lidah yang basah berzikir ini akan mendatangkan kebaikan. Kenapa demikian? Karena memang zikrullah itu kunci ketenangan hidup. Sehingga dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-28 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina amanu wa tasma'inu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'inul qulub. Orang-orang yang beriman kata Allah, Allah menjamin. Apa jaminan Allah? Hatinya akan tenang dengan senantiasa berzikir kepada Allah. Ala, ada harfu tambih kata para ulama tasawuf, kata para ulama
bahasa, ala bidzikrillah, hanya satu-satunya dengan berzikir kepada Allah saja tatma'innul qulub, hati kita bisa tenang, hati bisa tentram, jiwa bisa bahagia. Dengan apa? Dengan tatma'innul qulub, dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para ulama, hendaklah kita selalu membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Dan zikir yang paling afdalu zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal, zikir yang paling utama itu memperbanyak membaca la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ada satu hadis riwayat Imam At-Tirmizi. La ilaha illallah itu kalimatnya pendek, tapi kata beliau kalau diletakkan ke atas timbangan, maka kalimat itu akan lebih berat daripada dunia dan seisinya. Subhanallah. Jadi kalau dinaikkan ke timbangan, la ilaha illallah itu akan lebih berat timbangannya daripada dunia dan seisinya dunia. Bahkan ada hadis kata Nabi SAW, man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ini yang terbiasa membasahi lidah kita dengan berzikir kepada Allah. Dan banyak zikir yang lain. Ada zikir kata Rasulullah SAW, ringan di lisan, berat di timbangan, sangat dicintai oleh yang Maha Rahman, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Apa zikirnya? 2 kalimat pendek, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Maha suci Allah yang maha terpuji. Subhanallahil azim. Maha suci Allah, zat yang maha agung. Jadi ini pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada zikir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau zikir itu kita biasakan, mendapatkan kita fadilah seperti orang yang berhaji dan berumrah dengan sempurna. Ada kalimat zikirnya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Zikir yang 5 ini kalau selalu kita baca, kita membasahi lidah kita dengan zikir ini, kata Rasulullah, ka ajrihi hajjati wa umrati tammah. Engkau akan mendapatkan fadilah keutamaannya seperti orang yang berhaji dan berumrah dengan sempurna. Berarti setiap saat kita boleh mendapatkan fadilah, ya. Fadilah haji dan umrah. Nah, bukan artinya menggugurkan kewajiban haji, tetap kita datang ke Baitullah. Menggugurkan umrah, ya, hukum umrah kita, tetap kita datang ke Baitullah untuk melakukan ibadah. Tapi fadilahnya boleh kita dapatkan di sini. Gimana caranya? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kenapa kata Nabi kalau lisan biasa berzikir orang akan mendapatkan semua kebahagiaan di dunia dan di akhirat? Kuncinya cuma satu. Apa kuncinya? Dia akan tenang hidupnya, jiwanya akan tentram. Orang yang hidupnya, hatinya tenang dan jiwanya tentram, itulah orang yang bahagia. Bahagia fid dunya wal akhirah. Makanya dalam ayat kalau kita baca, alladzina yazkurunallaha, sesungguhnya orang-orang yang senantiasa zikrullah, punya hubungan batin dengan Allah, berzikir kepada Allah, qiyamau wa qu'udan wa ala junubihim, baik ketika dia berdiri, ketika duduk, bahkan ketika dia berbaring, dia selalu zikrullah, ingat kepada Allah. Maka inilah hakikat zikir yang sesungguhnya, tidak terputusnya hubungan batin kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama,
Kata Nabi, lisanun dzakirun. Kunci bahagia itu basahi selalu lidah dengan berzikir kepada Allah. Banyak-banyak berzikir. Tidak hanya membaca kalimat zikir saja, termasuk membaca Quran itu juga zikir, membaca sholawat itu juga zikir dan sebagainya. Bahkan memperbanyak sholat saja. As-sholatu lidzikri. Sholat itu adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala zikrullahi akbar. Bahkan zikir yang paling besar itu apa? Sholat. Lihat dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-45 itu, ya. Aqimis sholata, kata Allah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Dan dirikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mampu mencegah diri kita dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, perbuatan jahat, perbuatan buruk. Wala dzikrullahi akbar. Dan ketahuilah bahwa zikir yang paling besar itu ialah sholat. Jadi sholat termasuk zikir yang paling besar. Yang kedua, kata Rasulullah, kunci bahagia itu apa? Wa qalbun syakirun. Tadi zakirun, zikir. Sekarang syakirun, huruf za dengan huruf sya. Syakirun, bersyukur. Hati yang selalu bersyukur. Ini membacanya enak, tapi mempraktekkannya yang berat. Kadang kita belum mampu menjadikan hati ini bersyukur. Datang hujan, kita mengeluh, oh hujan lagi. Datang panas, aduh panas. Ya, kalau ibu-ibu yang di belakang naik harga cabai, waduh naik lagi cabai. Naik telur, harga telur maksudnya. Naik harga telur ya, mahal lagi. Mengeluh aja setiap hari. Ini berarti hati belum bersyukur. Hati yang bersyukur itu hati yang senantiasa kaya dengan menerima semua pemberian Allah dengan lapang dada dan senang hati. Orang kadang antri sebentar saja, Pak. Oh, gelisahnya bukan main. Ya. Tapi orang yang bersyukur akan nampak dalam dirinya ketenangan. Dia tetap tenang saja. Itu orang yang bersyukur. Jadi mudah membacanya, tapi berat untuk mempraktekkannya. Qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunda-bunda yang di belakang, kalau dikasih oleh suami duit jajan, duit belanja, duit dapur, ya setiap hari 1 juta, tentu alhamdulillah. Boleh nih, mantap, 1 juta. Tapi giliran dikasih kurang, ya kasih 500, masih alhamdulillahnya kuat. Alhamdulillah. Kurang lagi 100, mulai kecil alhamdulillahnya. Alhamdulillah, enak. Kasih 50, mulai mengeluh. Ya. Tetap bersyukur, tetap siap. Kalau dikasih 1 juta, wah tentu makannya agak enak. Dikasih kurang, di bawah itu. Dikasih 50 aja, boleh dengan telur dadarnya makan. Sayurnya mie aja. Kurang lagi dari itu, makan juga, tapi dengan bayang-bayang telur aja. Jamaah rahimakumullah, wa qalbun syakirun. Makanya hati kita ini kita bentuk menjadi hati yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Kita telah diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang tak diberikan Allah. Kita diberikan harta, kita diberikan kesehatan. Bahkan kita diberikan nikmat yang paling besar, apa itu? Nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan itulah kita bisa berjalan ke masjid, bisa menunaikan sholat subuh seperti ini. Dengan apa? Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita bentuk hati ini menjadi qalbun syakirun. Lidah yang berzikir, hati yang bersyukur. Yang ketiga, wabadaun alal bala'is sabirun. Diri yang sabar atas ujian dan cobaan Allah.
Tak ada yang kita ini tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam surat Al-Qur'an, Allah ingatkan, ahasiban nasu, bahwa kita ini senantiasa diuji oleh Allah. Jangan hanya kita mengaku beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun. Sebelum kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan diuji oleh Allah. Bermacam-macam ujian Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita baca itu, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi. Kita akan diuji dengan sedikit ketakutan, kecemasan, walju', kelaparan, kurangnya harta, akhirnya kelaparan, walju', ya, banyak ujian Allah, bahkan kekurangan buah-buahan, kekurangan jiwa. Tapi kata Allah, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Di dalam Al-Quran banyak Allah katakan, ya, Allah senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Tapi ada 3 bentuk kalimat yang Allah selalu mempersamai orang-orang itu. Siapa saja di antaranya? Kalau ayat tadi kita baca, innallaha ma'as sabirin, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Innallaha ma'al muhsinin, Allah selalu bersama dengan orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Yang ketiga, innallaha ma'al muttaqin, Allah selalu bersama dengan orang-orang bertakwa. Jadi Allah bersama dengan siapa? Yang pertama, dengan orang-orang yang sabar. As-sabru huwa imsakun nafs, orang yang mampu mengendalikan dirinya dalam segala hal. Ketika dia diuji dengan musibah, dia sabar. Jadi ketika diberi nikmat, dia bersyukur. Ketika diuji, dia bersabar. Cuman memang sifat kita ini, kata Allah dalam surat Al-Ma'arij ayat 19 itu, innal insana khuliqa halu'a, bahwa kita manusia ini memang suka berkeluh kesah. Apabila kita diuji oleh Allah, apabila kita diberikan nikmat, ya, kita menyombongkan diri dan melampaui batas. Tapi apabila kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berkeluh kesah, tidak sabar, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ketiga, was-sabir, orang yang sabar atas ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati, lisan sudah berzikir, hati sudah bersyukur, diri sudah bersabar. Yang keempat, apa kunci bahagia itu? Wa zaujatun, pasangan hidup yang baik, pasangan hidup yang soleh. Kalau istri punya suami yang soleh, kalau suami punya istri yang solehah, kalau orang tua punya anak yang soleh dan solehah, ini kunci kebahagiaan. Apa maksudnya suami yang soleh? Suami yang sholat. Apa maksudnya istri yang solehah? Istri yang baik, yang taat kepada Allah. Apa maksudnya anak yang soleh dan solehah? Anak yang mengikuti ajaran agama, dia sholat, dia patuh kepada orang tuanya. Ini juga kunci kebahagiaan, kata Nabi SAW. Jamaah rahimakumullah, 4 ini mudah-mudahan kita miliki. Pertama, lisanun dzakirun, lidah yang selalu basah berzikir kepada Allah. Jangan basah, ya, hanya menyebut, menggibah, menfitnah orang, tapi basahlah lidah kita berzikir. Yang kedua, wa qalbun syakirun, hati yang selalu diliputi oleh rasa syukur kepada Allah. Jangan diliputi oleh rasa menongkol kepada Allah, apalagi sampai berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini tidak akan pernah mendatangkan kebahagiaan dan kebaikan. Berikutnya, sabar atas segala ujian dan cobaan Allah. Sudah kita jalani hampir 2,5 tahun cobaan Allah datang, COVID-19.
Mudah-mudahan betul-betul segera berakhir. Tak ada lagi yang namanya COVID-19 di muka bumi ini, sehingga kita hidup normal seperti biasa. Terakhir, pasangan hidup yang soleh dan solehah, pasangan hidup yang baik. Mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Demikian untuk kajian kita kali ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membimbing hati kita menjadi hati yang baik, sehingga kebahagiaan fid dunya wal akhirah akan kita dapatkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna minat tawwabin waj'alna minal muttaqin waj'alna min ibadikas salihin. Allahumma ij'alna dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa niyatana niyatal mukhlisin wa salatana salatal khasiin wa a'malana a'malas salihin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautash syuhada'i was salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Amin ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.